Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke bab 3, yaitu tentang ikatan kimia. Sebelum saya lanjut ke materi ikatan kimia, saya ingin memberikan sebuah gambaran mengenai apa sih itu ikatan kimia dalam kehidupan. Misalnya, ketika ada orang yang masih jomblo atau seperti kalian ini ya, itu dimisalkan dengan atom yang belum stabil. Tetapi ketika kalian sudah memiliki pasangan atau sudah menikah, memiliki suami atau istri, itu dinamakan atom yang stabil atau unsur yang stabil. Mengapa demikian? Karena kalian sudah memiliki ikatan. Nah, sama halnya seperti ikatan kimia. Kita akan lanjut ke part 1, yaitu belajar tentang kecenderungan unsur mencapai kestabilan. Apa sih ikatan kimia itu? Kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu ikatan kimia. Mengapa perlu adanya ikatan kimia? Nah, ikatan kimia itu perlu ada karena apa? Karena adanya atom-atom yang belum stabil. Atom yang belum stabil ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia. Bagaimana kestabilan gas mulia? Nah, bisa dilihat di tabel ini. Kestabilan gas mulia itu akan memenuhi aturan oktet atau elektron valensi berjumlah 8 dan aturan duplet. Apa sih maksudnya oktet dan duplet? Kalian sudah mempelajari pada semester sebelumnya. Aturan ini kita gunakan sebagai konfigurasi elektron terakhir atau elektron valensi seperti yang ada di ini simulasi konfigurasi gas mulia ini ya. Unsurnya nanti elektron valensinya akan berakhir di elektron 2 atau 8 sesuai dengan jumlah elektron yang dimiliki. Nah, kita lanjut. Untuk mencapai aturan oktet duplet tersebut, nanti akan dibentuk, atom itu akan membentuk ion, apakah ion positif atau ion yang negatif. Ion positif itu terbentuk karena dia melepaskan elektron. Nah, positif justru dia elektronnya lepas. Yang lepas yang mana? Yaitu elektron terakhir, elektron yang paling luar. Nah, kecenderungan elektron untuk lepas itu ketika elektron valensinya berjumlah 1, 2, atau 3. Tuh. Untuk golongan 1, 2, 3 maka terbentuk ion golongan 1, ionnya positif 1, golongan 2, ionnya positif 2, dan ion atau golongan 3, ionnya positif 3. Baik, sambil kalian pelan-pelan memahami, kita lanjut ke contohnya. Kok bisa terbentuk ion positif itu bagaimana? Nah, kita lihat misalnya atom Na atau atom sodium. Bagaimana pembentukan ionnya Na dengan konfigurasi seperti ini? Nah, elektron valensi atau elektron terluar itu nilainya berapa? Yaitu 1. Maka dia kemungkinan besar untuk melepas elektron. Kenapa melepas? Untuk mencapai aturan oktet atau aturan gas mulia. Oktet duplet itu. Nah, karena melepas 1 berarti dia melepas 1 elektron. Karena 1 berarti dia di sini bertanda Na positif 1. Ketika melepas 2 bagaimana? Seperti ini. Nah, dia melepas 2 elektron, maka tanda yang digunakan atau ion positif yang terbentuk ada positif 2. Selanjutnya, nah ini tipe-tipe ion positif atau kation yang terbentuk dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ini maaf ya, ini golongan 2, ini golongan 3. Oke, lanjut. Nah, kalau ion negatif bagaimana? Nah, ion negatif itu terbentuk karena atom menangkap.
dia menangkap elektron dari atom lain. Kenapa menangkap? Untuk mencapai kestabilan. Jika jumlah elektron valensinya tinggi, berapa itu? Yaitu 5, 6, 7. Untuk mencapai aturan oktet atau duplet, nah misalnya seperti 5 elektron valensi seperti pada unsur F ini. Elektron valensi 5 ini bisa menangkap berapa elektron untuk stabil. Berapa elektron? 5 ini akan bergabung dengan 2 karena elektron valensi terletak di kulit terluar, yaitu nih kulit 2 elektron valensinya tuh 7, maka dia akan menangkap 1 elektron untuk mencapai aturan oktet. Nah, ini menangkap 1 elektron sehingga yang terbentuk adalah ion negatif 1. Selanjutnya untuk rumus Lewis. Rumus Lewis itu apa? Yaitu metode untuk menggambarkan jumlah elektron valensi dengan tanda titik atau boleh dengan tanda silang dengan memenuhi kaidah aturan oktet atau duplet, atau dinamakan selanjutnya itu rumus Lewis. Contohnya seperti unsur F memiliki nomor atom 9. Kita konfigurasikan seperti ini dengan tulisan yang berwarna biru ya. Berapa elektron valensinya? 7. 7 dari mana ini? Elektron terluar di kulit terluar ini, yaitu kulit 2. Berapa totalnya? Yaitu 2 ditambah 5, 7. Nah, sehingga bisa dituliskan elektron itu dengan tanda titik atau boleh dengan tanda silang. Ada berapa yang elektron yang mengelilingi atom F atau unsur F ini? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf kurang ya. 6, 7. Nah, itu ya, maaf ini ada kekurangan sedikit. Baik. Nah, dari situ kalian bisa mengasah kemajuan pemahaman kalian dengan mengerjakan latihan 1. Bisa dikerjakan di buku kimia. Baik, sampai sini dulu untuk pembelajaran kimia pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.